Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad ibn Abdullah. قال الله تعالى في أي من ذكره الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم. Alhamdulillah ikhwatul iman, saudara saya, bapak dan ibu, tos lebet dinten kasabara ayeuna teh 17 tereh boboran banyak tos meser aracuk sadayana. Ibu tos beres ngadamel kuehna tah acan. Baik bapak dan ibu rahimakumullah, upami tiasa abdi tumaros, ada sebuah pertanyaan yang mungkin kita harus jawab. Kalau bapak dan ibu sieun maut teu? Teu cenah tah saya tak pede si eta mah da. Bu sieun maut teu Bu? Ini pertanyaan sempat disampaikan kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Kata Imam Ali, lah tidak. Loh kenapa tidak? Da sieun oge maut, teu sieun maut. Leres teu Pak? Permasalahannya ma ba'dal mamat. Apa yang bakalan terjadi setelah kematian itu? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti mati. Cuman permasalahannya saha nu ti payun, bapak sareng ibu heula atawa napi abdi heula kan gitu. Sebab mati itu katanya misterius pada 3 aspek Pak. Kahiji waktosna. Bisa bapak dan ibu yang duluan meninggal, saya terakhir. Atau mungkin saja saya yang terakhir, bapak dan ibu yang duluan. Eta mah rahasia Allah Pak kan gitu. Yang kedua, mati itu misterius sebabna. Makanya kalau ada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, parantos tilar dunia si fulan bin fulan. Jangan ada pertanyaan, penyawat naun. Sabaraha yuswana, nggak ada hubungannya Pak dengan usia dan penyakit. Mati mah memang habis we ajalna. Kita kunaon maut covid, lain ku covid, ku ajal seep. Terus teu. Ada orang yang sudah 3 tahun teu bisa kemana-mana, da stroke berat, ayeuna hirup kene Pak. Aya hiji jalmi pirage minum es krim maut. Da minum es krimna di rel kereta api. Setuju? Yang ketiga katanya mati itu misterius tempatna. Luqman 24, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak ada seorang pun yang bisa mengetahui di belahan bumi mana dia akan meninggal dunia. Bapak ibu lahir di Parahyangan, siapa tahu 100 tahun yang akan datang meninggal di Mekah. Sebab kata Nabi, siapa orang yang meninggal di tanah suci Mekah Al-Mukarramah atau Madinah Al-Mudawwanah, haqqat alaihi syafaati, dia berhak mendapatkan syafaat aku. Bu hoyong maut di Mekah? Si ibu tengah waler? Hoyong, anjing. Kumaha Allah. Pertanyaan yang kedua,
Jika nanti bapak dan ibu sudah meninggal dunia, kemudian akhirat sudah ditegakkan, wa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun, barusan surat Al-Imran. Kinten-kintena bapak sareng ibu pisorgaeun pinarakaeun. Pede wae si bapak mah. Ibu, kalau kita nanti ini sudah di akhirat, pan di akhirat ya cuman ada dua tempatnya. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kinten-kintena kira-kira bapak sama ibu ahli surga, ahli neraka. Pede euy. Biar lebih yakin, saya ada sebuah komparasi ya gitu. Saya baca ini di Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali di bab roja. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal ma sumtu illa Ramadan wa ma shallaitu illa khamsan wa laysa li minallahi malun atasaddaqu bihi bal ahujju bihi fa idza mittu ana ya Rasulullah fa aina ana idzan. Ya Rasul, aku ini orang yang tak pernah salat kecuali yang 5 waktu. Enggak pernah saum kecuali yang di bulan Ramadan. Dan aku enggak punya harta lebih yang dengannya aku bisa bayar zakat, komo sedekah mah, komo haji mah, komo umroh mah. Tah kira-kira Rasul nanti di hari kiamat aku teh di mana posisinya? Surga atau neraka? Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul tersenyum, Pak. Di bahasa Arabnya tersenyum teh naon? Tabassama ya tabassamu. Kalau tanjakan bahasa Arabnya lamma ta'mudun, tanjakan. Sehingga kata Nabi, tabussumuka fi wajhi ahika sadaqah, senyummu di depan saudaramu itu sedekah. Maka kalau ada Jumatan, kencreng lewat, bapak dan ibu enggak bawa uang, senyum weh ka kencreng. Nah, senyum kencreng pan sedekah. Kata Nabi, ya dengan sholatmu yang cuma 5 waktu, saumu yang hanya di bulan Ramadan, antaka rohatai ma'i fil jannah. Nanti kamu dekat dengan aku seperti 2 jari ini di surga. Sok bayangkan, mata saya teh pedenya gitu. Itu orang enggak sholat cuma 5 waktu. Ari bapak kan qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, nondai taubat, nondai qiyamul lail, kan lebih hade tibatan eta lalaki. Dan aku enggak pernah saum ya Rasul kecuali yang di bulan Ramadan. Kalau bapak kan Senin Kemis, 13, 14, 15 setiap bulannya kosok. Puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Daud. Kosok Pak Daud. Tongsok ngabohong, tara gitu. Pokoknya insya Allah kita mah lebih dibandingkan hanya puasa di bulan Ramadan. Lebih. Itu orang yang cuma puasa saum di sasi Ramadan, sholat cuma 5 waktu, pi sorgaeun caket bersama Nabi, Pak. Ari urang namanya qobliyah subuh, leres teu? Isya ba'diyah, zuhur qobliyah, ba'diyah. Subhanallah. Jadi kalau boleh saya ulangi pertanyaannya, Bapak nanti di akhirat pi sorgaeun pi narakaeun? Aduh, beki yakin ini. Tapi maaf, itu hadis can titik Pak, gitu. Nembe koma. Idza kata santri mah idza teh harfus syarti, huruf yang menyatakan persyaratan, Pak. Hafizta qalbaka min isnain wa lisanaka min isnain wa ainaika min isnain.
Salatmu yang cuma 5 waktu, saummu yang hanya di bulan Ramadan cukup untuk membuat dirimu ke surga bersamaku dekat jika satu, jaga hatimu dari 2 hal. Al-ghil wal hasad. Hiji, jangan pernah hatimu itu bikin iri dan jangan pernah hatimu itu dibikin dengki. Pertanyaannya, pernahkah Bapak iri dan dengki? Enggak saeutik. Aya mobil gentos, aya tatanggi gentos mobil anyar. Kang ka dieu naon? Nyaho teh eta mobil anyar. Henteu kunaon? DP-na 10 juta 4 tahuneun cenah kitu. Ngiridit cenah nyaho teh eta lain kes tah mah. Ah, bad urang nu riweuh nya kan. Kang naon? Eta tangga sebelah urang. Eta mbojona naon? Nu ngorah eta mah cenah kitu. Hakeun bae we kan gitu. Artinya apa? Kalau kita mau jujur, Pak, kalau saya enggak steril hati ini, Pak, gitu. Pernah iri, pernah dengki. Komo ibu-ibunya sok jujur, harita keur aagim kawin deui. Panditensi teh naik kabeh tah si darah teh kan gitu. Naon hubunganna da kawin eta mah nikah lain zina. Nah, buat ibu jadi gering. Halo. Nyapanya? Pak, nikah eta mah. Leres teu? Lalu yang kedua kata Nabi, walisanaka min isnain, jaga lisanmu dari 2 hal. Satu apa? Al-kidhib. Jangan pernah berdusta. 2, jangan pernah berghibah. Bapak kantos dusta tuh Pak, bohong kantos. Balik jam 11 peting ka imah, di pipi aya lipstik. Bapak, oh ya kieu karek uwi. Ti ngorahnya. Ih, saha boga nu ngorah? Eta geuning aya lipstik. Mana? Na pipi. Oh. Tadi kan motor Bapak macet. Mogok di jalan, kapaksa naik angkot. Di sisi Bapak aya nenek-nenek minor. Ai si supir ngerem ngadadak. Atuh cenah ka dieu. Mata tong suudon. Terus yang kedua naon al-ghibah. Nah ini nih. Komo di bulan saum apa tos asar eta ibu-ibu geus ngahiji geus we eta mah kan gitu. Ceuk ka dieu naon. Eta tetangga urang nu anyarnya meuni kasep sia salakina. Nya meuni mancit cenah eta irungna. Ngan hanjakalnya naon. Ah bojona meuni goreng patur. Terus ngobrolkeun deui eta teh gitu. Eta teh ibu-ibu anu di ditu nya paminu di dieu mah insyaallah moal aya. Nu ngaku. Yang ketiga, wa ainaika min isnain, salatmu yang cuma 5 waktu, saummu yang hanya di bulan Ramadan cukup menghantarkan dirimu ke surga kalau matamu itu tidak pernah satu kau perlihatkan kepada yang Allah haramkan. Tah lalaki. Oh, Pak Haji Wasono pami ka mall ningali awewe nu lucu geulis tempontong. Nu make acuk nu budakna teh kan gitu sagala merejel. Sok Kang ditingali teh Kang. Pandosa eta teh. Maka ketika Rasulullah ditanya, "Man najatu ya Rasulullah, kumaha carana sangkan urang teh selamat dunia akhirat?" Alzim baitak, cicing di imah ari teu perlu teuing mah. Pak Haji Asep cicing di imah, itu perlu teuing mah. Seunu lucu di luar mah kan gitu. Si teu kiat. Dan yang kedua wa alla tazdari bihima ahadan, jangan kau pernah perlihatkan matamu kepada jangan pernah kau menghina dengan pandanganmu itu akan makhluk Allah yang tidak sesuai dengan kehendakmu. Artinya apa Pak? Kalau kita mau jujur, hati kita enggak steril dari dosa, mata kita enggak steril dari dosa, lisan kita enggak steril dari dosa, semua organ tubuh kita. Untuk itulah Allah nyaah ka urang Pak, dikasihlah fasilitas agar apa yang dilakukan oleh organ tubuh kita ini diampuni. Allah kasih syariat qobliyah, ba'diyah,
saum tatawu, sedekah tatawu. Eta teh bukan untuk Allah, tapi agar apa? Dosa yang pernah dilakukan oleh organ tubuh kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayeuna naroskeun deui abdi pede teu upami engke di akhirat Bapak teh ka surga dengan kondisi seperti tadi. Sok ayeuna mah jadi jempe kan gitu. Baik Bapak dan Ibu rahimakumullah, surat Fussilat ayat 32. Ya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurur rahim. Tadi surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Kalau boleh saya analogikan, ternyata untuk bisa masuk surga itu harus membawa 3 tiket, Pak. Tiket yang pertama dan paling utama adalah keimanan. Ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal lafaz la ilaha illallah dakhalal jannah. Apa itu iman? Ya, diyakini oleh hati, diucapkan oleh lisan, diaplikasi oleh perbuatan. Termasuk kenapa ini saum diwajibkannya hanya kepada orang yang beriman. Jawabannya di surat Al-Baqarah kini 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sebab hanya orang yang beriman sajalah yang cintanya kepada Allah itu amat sangat dahsyat. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing anger hasemnya kan gitu. Ya. Logika teh jadi mintul, Pak, hanya akan menjadi sebuah konfirmasi dari kebenaran absolut Allah. Maka saya setuju dengan lagunya Agnes Monica, Kang. Cinta itu kadang tak kenal logika. Laras teu? Baheula bapak ibu nuju bobogohan di Ciwid ku ka Bogor lain nyeri. Laras teu? Sok ngaku. Kala ka hoyong deui di Ciwid teh pantologis teh. Eta ka Bogor hitut Pak lain bau. Seungit we cenah eta oge kan gitu. Ya. Maka bagi orang yang beriman ya, mau itu rasional, mau irasional, Pak, kalau Allah yang berfirman, Nabi yang bersabda, sudah sami'na wa ata'na bila kaif, tanpa kenapa. Karena posisi akalnya itu sudah hanya sebagai konfirmasi dari kebenaran absolut Allah Subhanahu wa taala. Sok Jumatan, sok aya kencreng Jumatan di dieu. Tong ngabohong puasa. Di saku bapak aya duit 100.000. Pecahan dari 50.000, 20.000, 20.000. 2.000, 1.000, nu asup kencreng nu mana? Saya yakin kalau jamaah hak mah pasti minimal yang 50.000. Ya gitu. Minimal tadi kan gitu. Ah abdi mah 2.000 Ustad naha istiqomah cenah gitu. Maksudnya abdi mah ti SD kene ngincleng masuk 2.000. Cenah kudu istiqomah. Jadi anger we sampai ka ayeuna 2.000 eta mah lain istiqomah, medit. Oke, Bapak Ibu ngincreng sa 50.000 tina 100.000, cek logika, cek matematika logika kita, eta artos berkurang atau bertambah Pak? Cek logika matematika, iya mah teh kurang. Apakah ketika Bapak tahu bahwa duit kita secara logika berkurang eureun sodako?
Tidak kan? Kenapa? Yang berbicara bukan lagi logika Pak, tapi apa? Iman. Restu. Ya. Qalatil a'rabu amanna. Berkata orang-orang Arab pegunungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami sudah beriman. Nabi sudah akan menerima iman mereka itu, Pak. Tapi tiba-tiba Allah menurunkan wahyu. Qul, katakan oleh Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Katakan saja kalian baru Islam. Kenapa? Karena nilai-nilai keimanan belum masuk ke hatimu. Terus bagaimana iman yang sebenarnya itu? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Sebab orang yang betul-betul dianggap beriman, dia yang beriman kepada Allah, Rasulullah, dan tidak meragukan sedikit pun bahwa Al-Quran yang terdiri dari 30 juz itu, hadis Rasulullah, tidak ada kesalahan. Semuanya pasti itu adalah kebenaran yang absolut. Mau kita suka atau tidak, pasti benar adanya. Sok. Beberapa hari yang lalu ada tamu ke rumah. Bisa dibantu Pak? Ya Ustadz, katanya saya mau konsultasi masalah waris. Oh, pantas jelas eta di Anisa 11, 12, 13. Ya Ustadz, tapi ini masalahnya semua ahli waris itu pengen dibagi rata. Anak laki-laki 3, anak perempuan 2, istri 1. Kekayaannya 610 juta. Hoyong dibagi rata cenah, biar adil dan tidak pasea. Sok Pak. Pan asarawasnya ke kupingna eta, biar adil dan tidak pasea. Gitu Pak, mohon. Bapak kantos ngaos teh surat An-Nisa 12 bahwa yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Bahwa anak laki-laki itu jatahnya 2 kali lipat dibandingkan perempuan, dan bahwasanya istri itu dapat 1/8. Ya Ustadz tahu. Terus kenapa mesti dibagi rata? Tiba-tiba dia mengeluarkan secarik kertas, Pak. Ini Ustadz, wasiat tipun Bapak. Bari ditulis tangan langsung oleh beliau bahwa jika aku nanti mati, maka aku wasiatkan harta harus dibagi rata antara anak-anakku dan ahli waris lainnya. Tah kami teh sieun kawalat sieun durhaka kakolot cenah kitu. Astagfirullahaladzim. Ari kakolot sieun durhaka, ari ka Allah teu sieun dosa. Tah eta teh Pak, ari ngaranna kana duit mah poek Pak kan gitu. Saya bilang, Kang, maaf, andaikan oleh saya ditambah 1 poin lagi di bawah wasiat itu. Wasiat yang pertama, harta warisan harus dibagi rata biar adil jeung teu pasea. Poin yang kedua, apabila nanti aku meninggal dunia, maka aku perintahkan kepada semua ahli warisku agar berhenti sholat. Apakah oleh bapak dan ibu akan digugu eta wasiat nu kadua? Nya moal atuh. Nah, pan eta teh aturan Allah. Ari waris memang Pak, ari kana duit masuk poek lah kita kan gitu. Alasan sieun durhaka ka kolot, ari ka Allah teu sieun durhaka. Bagi hala sesuai dengan aturan agama. Perkara nanti setelah dibagi sesuai dengan aturan agama, ada kebijakan lain dari masing-masing individu. Kasihan nih adik saya yang perempuan, ekonominya masih keni belum maju.
Disumbang lagi, pek wae. Jangankan dikasihin kepada adiknya, dikaabdikan oge, tenanaun Pak. Gitu. Asalkan tos dibagi sesuai dengan aturan agama heula. Gitu Bu, bisi lieur ngabagi ke nana, kadieu we kan gitu. Artinya apa? Tidak boleh. Si eta mah ayeuna rada beriman, banyak beriman rada. Eta mah rada kafir ayeuna mah kan gitu. Teu bisa. Kalaupun hadis yang berbunyi naon al imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Imannya itu bukan iman yang di sini Pak, tapi kualitasnya yang fluktuatif. Ari iman mah kudu anggar 100%. Sebab kata Allah, summalam yartabu, kemudian dia tidak meragukan sedikit pun kebenaran absolut dari Allah. Mau suka atau tidak, kudu yakin eta teh bener. Sok ibu naroskeun abdi, cicing bapak-bapak. Ibu kantos ngaos An-Nisa ayat 11 Bu. Ayat 13, sorry. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Maka nikahilah olehmu wanita yang kau sukai 2, 3, 4. Itu teh naon Bu? Bu, pernah baca teh surat Bu? Pernah. Eta teh naon teh? Poligami. Ibu nerima itu ayat? Jawab. Kadeknya gitu. Saya kasih gambaran. Hei. Ya serius ya abdi mah kan gitu. Al-Baqarah 143. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Eta jin Pak ku Allah teh dicipta sebelum manusia 80 tahun Pak. Silakan baca Minhajul Abidin Al-Ghazali. Makanya kalau kita baca Al-Qur'an direndengkeun nama manusia dengan jin saha anu disebutkeun duluan. Wa ma khalaqtul wal in illal wal asri innal insana fi khusrin alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Bukan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kenapa kok jin yang duluan disebutin? Karena memang jin itu 80 tahun sebelum manusia diciptakan Pak, tos diciptakan heula. Artinya apa? Si jin teh sudah kenal betul kepada Allah, bahwa Allah itu ahad, Allah teh somad, bahwa Allah teh lam yalid wa lam yulad. Tos iman ti heula tibatan jalmi Pak. Allah perintahkan jin, malaikat sujud ke Adam dalam artian hormat. Sajadu, semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis aba. Non aba teh nolak. Wastakbarah, dan menyombongkan diri. Mentang-mentang manehna diciptakan tina naon? Seuneu. Ari Adam ti seharusnya kata dia, Adam yang sujud ke kami. Sekali melanggar, menolak aturan Allah, kana minal kafirin, ngagijlik tina awalna mukmin jadi kafir. Terus dijuluki dengan iblis, bukan lagi jin. Ditolak satu ayat Pak. Sekarang bagaimana dengan yang mengusulkan harus ada 300 ayat Al-Quran yang dianulir cenah gitu? Apakah itu tidak lebih iblis dibandingkan iblis Pak? Halo? Matak saya nanya, awas, ayat ditentang oleh jin jadi kafir Bu. Ayeuna abdi naoskeun ka ibu-ibu. Ibu setuju dengan poligami? Tah, Pak setuju. Terus diancam mas setuju, ayeuna kan? Bener, harus setuju karena setiap yang Allah tentukan pasti bener. Adapun ibu belum sanggup, itu mah urusan lain. Ya Bu ya. Tenang Pak, atau setuju Pak? Kan kita. Halo. Ada 2 orang nggak sholat nih Pak. Si A nggak sholat, si B nggak sholat. Saya berani mengatakan si A ini tepi narakaun, si B pisorgaun. Nah, beda. Pan sarua teu sholatna keheula. Saya nanya ke si A, hei A, kenapa nggak sholat? Lah, karena sholat. Tingali aing kita sholat benghar. Malahan didenya no sok sholat, sok nginjem duit ke saya kan. Eta mah Allah eueuh gawe cerita sholat segala. Astagfirullahaladzim.
Kafir teh Pak gitu. Kenapa? Tidak mau menerima perintah salat. Cenah teh Allah eueuh gawe can kita salat sagala. Yang kedua, saya tanya, Bapak kenapa enggak salat? Apakah Bapak enggak tahu bahwa itu wajib? Terang. Bahkan saya tahu eta teh rukun Islam nu kadua. Antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah. Saya tahu itu rukun Islam yang kedua. Terus Bapak naha teu salat? Teu nyaeta cenah kitu. Nah nu kunaon? Hoream. Si A teh Pak kafir Pak. Mun teu taubat neraka tah. Mun si B anger mukmin naon bedana? Si A menantang teu narima, ari si B mah narima ngan teu ngalaksanakeun. Ibu ge sami. Tong ditantang eta ayat poligami teh Pak kan gitu. Bu, perkara ibu tidak melakukannya hampura. Cansan. Kalau menurut analisis saya Pak, jadi karena poligami kan. Poligami dalam agama kita kata saya ini itu hanya ibarat emergency exit Pak. Pintu darurat. Kalau Bapak naik pesawat, kemudian ada announcement, ada pengumuman Bapak dan Ibu, alhamdulillah cuaca bagus. Silakan Bapak boleh buka seatbelt, silakan minum, makan, bisa jalan-jalan. Insya Allah akan landing sesuai dengan waktu. Tiba-tiba ada seorang Bapak, jol berdiri, mendekati pintu darurat, dibuka eta pintu darurat, ngajeleng Pak. Sahanu salah eta. Pesawatna atau si bapakna? Nah, ari mani jeung ajeleng-ajelengan gitu. Da pesawat teu nanaon gitu. Sama dengan laki-laki, bojona bager, gelis, servisnya memuaskan. Kalaka kawin deui. Ngabohong we kana kolot. Nongora teu kabiayaan. Ripuh duanana. Nah, hari bapak be ajeleng-ajelengan kan gitu. Setuju Bu ya? Des Ibu setuju gitu Pak. Nah, ini tiket yang pertama Pak. Ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Apapun itu kalau sumbernya Al-Qur'an, apapun itu kalau sumbernya hadis yang sahih, sami'na wa ata'na. Kita akui itu absolut kebenarannya. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sampaikan olehmu wahai Muhammad bahwa kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Anda mau beriman, pek, teu oge, teu maksa. Karena aku sudah jelaskan kata Allah semuanya kepada kalian. Meskipun kebenaran yang Allah pastikan itu ya dinilai oleh kita yang sangat terbatas, ada yang enggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Leres tuh Pak. Ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena apa yang kamu duga itu, yang kau duga jelek, bisa saja itu justru yang baik kata Allah. Sebaliknya, apa yang Anda duga baik, justru itu yang kata Allah jelek. Kita hanya bisa memprediksi, yang tahu akan kebenaran yang absolut hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walawit saba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ard wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim wa hum an dzikrihim mu'ridun. Sebab kalau Allah harus mengikuti maunya semua makhluk, hancur semua yang ada di langit dan di bumi. Padahal yang Allah sudah tentukan kepada mereka adalah yang akan membahagiakan mereka, tapi mereka itu tidak mau menerimanya. Kata orang sirop Pak, dinten ayeuna teh mudah-mudahan sing halodo. Biar nanti halap-hap. Kalau sudah haus, sirop payu. Tapi kata petani Pak, sing hujan. Supados teu kedah nyebor. Nah kalau bapak dan ibu jadi Tuhan, rek ngagugu mana? Tukang serop atau tukang tani? Dia rupanya. Maka sudahlah ikuti. Jadi Allah itu nggak bisa didikte Pak.
Tapi Allah diminta, dimohon. Karena Allah yang lebih tahu akan kemaslahatan kita. Nah itulah kenapa saum ini hanya bagi orang yang beriman. Makanya kalau di sekitar Al-Haq ada laki-laki yang nggak saum, tong suudon heula. Meureun eta teh musafir. Dan musafir mah teu naon teu saum. Ah, musafir naon Ustaz? Da orang dia asli saya mah. Oh meureun keur head. Emanya lelaki head Pak Ustaz. Oh meureun mani can balik. Tuh balik kumaha sakitu kumis geus baplang kitu. Meureun keur gering. Gering kumaha balik mancing bieu ge kan gitu. Oh, gelo meureun. Dan no gelo mah teu wajib puasa. Henteu eta mah sadar. Berarti dia kafir, Pak. Da kafir mah teu kudu puasa. So, bapak lagi sendirian di rumah, ibunya ke pasar, anak lagi sekolah. Ada kopi hidung Pak, ngebul. Sampurna mil Pak hajinya gitu. Eta kopi halal tuh. Wantun tuh bapak nyerudutna eta. Panu sasaha. Pancik aka kan teu sasahanya. Wantun tuh, Pak RW. Wayahna sabar, tunggu sampai maghrib. Bu, aya sesa cendol Elizabeth Bu. Di meja, tos nembe ngeluarkeun tina freezer, seger teh. Bari ibu nembe uwih ti pasar, papanasan. Si bapak keur di kantor barudak sakola kene. Eta cendol halal teu Bu? Ibu wantun ngeueutna. Panu sasaha? Iman ada Allah, wayana sabar tunggu sampai maghrib. Ibu kerduaan jeung salaki ibu, caroge ibu di kamar jam 1 siang Ramadan. Suami ibu halal teu Bu? Ibu wantun ngalakukeun. Apaan halal? Barudak teu aya keur sakola. Wayahna sabar tunggu sampai pulang tarawih. Bisi beus maghribnya kan. Baik, itu tiket yang pertama. Apa tadi? Ya, dan kalau iman itu akal kadang-kadang nggak nyampe Pak. Akal banyak yang nggak nyampe. Cek akal Pak. Eta bayi Nabi Musa alaihi salam orok keneh beureum keneh dihanyutkeun ka Sungai Nil. Cek akal bakalan balik deui teh ka indungna. Bapak pernah ke Sungai Nil? Nyanyoanan. Abdi kantos Pak. 2003. Sungai Nil teh Pak arusnya teh gede Pak. Bapak ngajeng kadinya langsung ditarik teh. Cek akal mah eta Nabi Musa alaihissalam keur orok bakalan maut cek akal mah. Tapi kata Allah, alki fil yammi. Kalau engkau takut anakmu itu nanti diganggu oleh Fir'aun atau bala tentaranya, hanyutkan bayimu itu ke Sungai Nil. Nanti akan aku kembalikan kepadamu wahai Ummu Musa. Cek akal mal mungkin Pak. Tapi kalau Allah yang berfirman, sudah saja lakukan. Lakukan Pak. Akhirnya naon? Singkat kata ceurik. Musa teh hoyong nin. Semua wanita yang ada di sekitar istana teh tidak ada yang cocok air asinya Pak. Sehingga diumumkan siapa yang cocok air asinya dia berhak ngasuh ini Musa. Indungna Pak. Subhanallah. Cek akal Nabi Nuh diperintahkeun nyieun perahu di luhureun gunung Pak. Pan gelo. Kata umat Nabi Nuh, si Nuh beki gelo cenah. Piraku nyieun perahu di luhureun gunung. Di mana-mana yang namanya perahu pasti di laut. Tapi itu perintah Allah. Meskipun akal nggak menyangkau, sudah saja lakukan. Ternyata betul banjir. Nabi Ibrahim alaihissalam kudu asup kana seuneu. Seuneuna anger membara Pak. Cek akal mah kaduruk tah. Tapi Allah yang memerintahkan, terus we laksanakeun.
Salamat ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tapi ibu tong nirunya, kayak diasupkan kana kompor ya narukuni bardan wa salaman, tidak bisa ibu. Anggar kaduruk tatkala itu. Da ngaran mukjizat mah tidak akan berlaku lagi. Terjadinya ngan sakali. Itulah sisi-sisi keimanan, Pak. Pertanyaan saya yang kedua, apakah orang yang sudah beriman dijamin masuk surga? Halo? Insya Allah masuk surga akhirnya mah. Ngan duka mampir heula di neraka, duka henteu. Terus? Maka tidak cukup satu tiket saja, Pak. Dia harus punya tiket yang kedua. Naon eta? Tiket ampunan. Nuzulan min ghafurir rahim. Sorga teh diberi oleh Allah, dikasih oleh Allah kepada orang yang sudah diampuni dosa-dosanya. Sok ngacung. Saya nanyakeun ayeuna, jujur. Ngacung yang merasa tidak punya dosa. Sok Kang ngacung Kang, sok bani mah kan gitu. Bu, Ji, mau ngacung? Banu saya sok pede, sok gitu, sok ngacung, ayeuna ngacung. Baik, saya ngacung ayeuna yang merasa dosana saeutik. Ayo ngacung. Teu yakin wae. Ngacung yang antara dosa dan pahala 50-50, dosana 50%, pahalana 50%. Sahat mau yakin gitu? Ayo ngacung. Deui. Baik, pertanyaan yang ketiga, ngacung, ngaku yang merasa banyak dosa. Tah anu ngacung kene wae. Berarti loba pisan tah dosana. Ya. Dan Allah tahu itu, Pak. Itu kenapa diantaranya Allah sampaikan usia kita ke Ramadan ini. Karena Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita. Hadisnya mutawatir, semuanya apal. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa orang yang saum di nasasis Ramadan karena iman kepada Allah, mengharap pahala dari Allah, dihampura. Tapi nggak cukup soma, man qoma, siapa juga yang qiyamul lail di sasi saum, dihampura. Coba Pak, kalau kita sudah ke jalan Pak, astagfirullah. Supir Pak, punten, usianya sudah senja. Kunaon senja katingali, ieu tos barodas. Teu aya kaizin ngelepus we Pak. Bari dipengker teh penumpang seueur. Kalau dulu kan bukan kita, kalau dulu kan orang nggak saum kan seserumputan banyak. Ayeuna mah asa bangga we Pak, bisa ngerokok di tengah jalan teh Pak. Astagfirullahaladzim. Padahal kata Nabi, dia langgar puasa 1 hari dengan sengaja, nggak bisa dibalas meskipun dia menggantinya dengan 1 tahun. Na'udzubillahi min dzalik. Seakan-akan Allah akan berkata begini, hai hambaku, aku kasih lebih harta kepadamu, nggak mau juga kau sedekah. Hai hambaku, aku bikin senang dirimu agar tidak terlalu capek, tapi juga kau nggak bangun malam. Hai hambaku, aku bikin dirimu sehat, kakimu sehat, tapi kenapa kau langkahkan untuk berjamaah ke masjid? Hei hambaku, matamu aku bikin masih kini cekas, tapi kenapa tak pernah kau perlihatkan matamu kepada ayat-ayatku Al-Quran? Aku sampaikan usiamu ke bulan Ramadan agar aku bisa ampuni kau, tapi kenapa enggak puasa? Kenapa enggak tarawih? Lalu harus dengan bagaimana lagi aku bisa mengampuni dosamu, wahai hambaku? Tak kumaha deui carana? Seakan-akan akan berkata demikian Allah itu Pak. Semua fasilitas sudah aku tawarkan kepadamu. Di jamaah enggak aku lihat. Di kalangan musaddiqin, musaddiqot tidak ada kamu. Di qiyamul lail aku enggak lihat dirimu bangun. Di kajian subuh tidak ada. Aya oge nundutan pang tukangna kan gitu.
Di itu Pak, di itu di dia mata ayah ya gitu. Harus dengan apa lagi aku ini bisa mengampuni dosa-dosamu wahai hambaku, padahal aku sudah katakan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Tadi dibacakan ayat apa? Hai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, jangan pernah kau putus asa untuk mengharapkan ampunan dan kasih sayangku. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum. Hai Muhammad, sampaikan kepada orang-orang yang kafirnya sudah puluhan tahun, asal insaf manihna jadi Islam dihampura, man taba minadz dzambi kaman la dzambala, sebab siapa orang yang bertaubat dari dosanya seakan-akan dia enggak punya dosa. Tapi kalau enggak lakukan itu semua, kudu kumaha deui kami teh kata Allah, Pak. Ku saking nyahna Allah tah. Nah, bagaimana agar dosa-dosa kita itu diampuni? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam Nasaihul Ibad menjelaskan bahwa jika seseorang ingin diampuni dosa-dosanya, dia harus mandi dari 3 sungai, Pak. Dia harus menyelam dan mandi dari 3 sungai. Sungai apa saja itu? Nah, biar penasaran, gawe tahun payun orang bahas banyak kan gitu. 1, Nahrut Taubah. 2, Nahrul Hasanah. 3, Nahrul Masaib wal Balaya. Sungai yang pertama, sungai taubat, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nabi dalam 1 hari enggak kurang istighfarnya dari 100 kali. Padahal Nabi sudah dijamin masuk surga. Hari Pak Haji Ulum sabaraha kali sadinten? Langkung 100. Hade tah kan gitu. Allah tahu bahwa taubat kita masih kene belum optimal, Pak. Sehingga kita harus mandi di sungai yang kedua. Naon eta? Wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Biarkanlah yang dulu telah berlalu dengan kelamnya dosa. Asal kau ganti dengan kebaikan-kebaikan. Surat Al-Furqan ya. Illalladzina tabu yudha'afu lahul adzabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Al-Ahqaf 15. Sampai ketika usianya sudah dewasa. Berapa dewasa itu? 40 sanatan, 40 tahun. Ini rata-rata ada di atas 40 tahun, Pak. Akang acannya. So, seberapa tahun Kang? Dia baru sadar, ya Allah, kasih aku kekuatan untuk bersyukur kepadamu. Juga mensyukuri nikmat yang kau titipkan kepada ayah ibuku. Wa an a'mala solehan. Dan berikan aku kekuatan untuk beramal soleh. Tardo, agar engkau memberikan ridhomu kepadaku. Wa aslih li fi dzurriyyati. Dan kesolehan aku ini aku mohon kau turunkan kepada anak cucuku ya Allah. Sadar dia. Man ahsana ma baqiya. Hadis riwayat Tabrani, kata Imam Al-Albani ini hadisnya sahih. Siapa yang di akhir hidupnya menjadi baik, ghufira ma madha. Maka yang sudah terlewat akan diampuni. Waman asa'a ma baqiya, tapi kalau di akhir hidupnya dia jahat kene wae, bawang kene wae, ukhidha ma madha wa ma baqiya,
maka disiksa gara-gara dosa yang sudah lewat dan dosa yang dia lakukan di akhir. Na'udzubillah. Ternyata Allah tahu bahwa dia itu tobatnya nggak optimal, Pak. Maka dia harus dicuci di sungai yang kedua, Taritea, dengan banyak melakukan kebaikan. Ternyata kebaikan juga belum optimal dan Allah masih mau mengampuni dosa-dosa kita. Dia harus menyelam di sungai yang ketiga. Naon eta? Nahrul masaib wal balaya. Wayahna kudu sabar kalau Allah menguji dengan beberapa musibah. Sebab di sanalah letak Allah bisa mengampuni dosa kita, Pak. Wayahna upami diuji ku teu damang. Bukan Allah tenyaah, justru nyaah karena Allah ingin mengampuni kita dengan sakitnya kita itu. Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala huznin hatta asyaukati yushaquha illa ghafarallahu khotoya. Tidaklah menimpa kepada seorang yang beriman dari kacapek, kanyeri, kasedih, kabingung, sampai kalaupun ada duri yang menusuk kakinya dan dia sabar, maka dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ajaban lil mar'il mu'min, maka hebat orang yang beriman. Semua perkaranya mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena ujung-ujungnya Allah ingin mengampuni dosa kita agar kita mendapat tiket yang kedua masuk surga, yaitu tiket ampunan. Jijik memang ulat bulu itu, tapi ketika sudah bermetamorfosis, dia menjadi indah karena dia sudah menjadi kupu-kupu. Keun bae baheula mambaheula. Nu penting ayeuna. Pertanyaan yang ketiga, apakah ketika dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah, sudah dijamin masuk surga? Jawab. Ketika dosa bapak dan ibu sudah diampuni oleh Allah, apakah dijamin masuk surga? Siapa yang menjamin ibu? Kapan ibu dapat wahyu dari Allah? Saddidu wa qaribu. Kata Nabi, berbuat baiklah terus, dekati Allah, fa innahu la yudkhilu ahadakumul jannata amaluh, karena tidak mengakibatkan amal-amalmu itu menghantarkan dirimu ke surga. Hente. Tidak dijamin orang yang sudah diampuni oleh Allah teh masuk surga teu, Pak, kan gitu. Ketika Nabi bersabda demikian, sahabat sedih, Pak. Kalau amal enggak bisa menghantarkan kita ke surga, kumaha ya Rasul, apakah itu juga berlaku kepada dirimu? Ya, illa ayyataghammadani rabbi birahmatihi. Tapi aku mah dijamin dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, Pak? Tidak dijamin ke surga dengan ampunan itu, Pak. Kalau Allah enggak ngasih rahmat kepada kita. Terus amal kita kumaha? Ye. Nanti Bapak baca kitab Daqaiqul Akhbar, Pak. Di Bani Israel itu ada orang yang beribadah 70 tahun, Pak, tanpa dosa. Karena dia menyendiri, mengisolasi diri daripada keramaian. Di akhir usianya dia bermohon kepada Allah, ya Rabb, aku mohon kau matikan aku dalam saat aku sedang sujud. Jam genep. Tadi sauna tong langkung di jam genep nyapanya gitu. 2 menit lagi lah gitu. Akhirnya doanya dikabulkan, dia wafat ketika sedang sujud. Dikisahkan nanti di akhirat orang yang beribadah 70 tahun itu diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat, adkhiluhu aljannata birahmati. Wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan kasih sayangku. Mendengar kata-kata dengan kasih sayangku, kata orang tadi, la ya Allah, bal bi amali. Tidak ya Allah, kalau engkau akan masukkan aku ke surga bukan dengan kasih sayangmu, tapi dengan pahala hasil dari amal-amalku yang selama 70 tahun itu ya Allah. Oh gitu.
Oke, baik. Malaikat, siap. Ambil mata dia yang sebelah kiri. Simpen di mizan sebelah kiri. Kumpulkan semua pahala dari orang ini yang katanya sudah dilakukan selama 70 tahun. Simpen semuanya di timbangan bagian kanan. Farajahat nikmatul ain. Ternyata Pak, masih lebih berat nikmat satu mata dibandingkan hasil ibadah 70 tahun. Sok ayeuna kalau ganti gigi Pak, no asli diimplan Pak. 25 juta. Eta ge henteu sapertos pamiasihan ti Allah leres teu. Sok sano kantos ganti gigi. Ari mah cacan ompong gini Pak gitu. Lalu bagaimana dengan nikmat mulut kita Pak? Enggak cukup hasil ibadah orang Pak. Kenapa? Karena kita nanti di surga khalidina fiha abada. Selama-lamanya. Jadi mencek bahasa akal orang mah bekal orang tenyukupan dibandingkan ngagentosan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Begitu logikanya Pak. Maka selalu kita mengakhiri dalam doa kita birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi tiket yang ketiga kanggo asup surga teh naon? Kasih sayang Allah. Fussilat 32 nuzulan min ghafurir rahim. Surga itu diberikan kepada orang yang beriman, sudah mendapat ampunan dan dikasih sayangi oleh Allah. Nah, beres ayeuna mah tos gaduh 3 tiket urang kan. Pisorgaeun ayeuna mah insyaallah. Jadi pisorgaeun ayeuna mah. Bu. Pisorgaeun teu? Pak pisorgaeun? Nah, tos ari tos pisorgaeun mah kan gitu. Eureun weh tarawihnya gitu. Itu saja saudara saya, Bapak dan Ibu rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Saya bukan orang baik, tapi insya Allah ingin menjadi baik sasarangan sareng Bapak sareng Ibu sadayana. Silih emutan fadzakir fa inna dzikra tanfaul mukminin. Ya, sing barokah yuswana, barokah kesehatanana, barokah rizkina, tiasa langkung optimal ngalaksanakeun saum Ramadana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.